Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Meridona Barutu. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Saya bekerja di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Saya telah melakukan AS nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya, perkenalkan fasilitator kelas saya yaitu Ibu Sinta Damari Simanjuntak dengan praktik pengajar saya yaitu Bapak Iwan Sunari. Latar belakang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun bakat dan minat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, kita perlu membangun budaya positif pada lingkungan sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dan menerapkan posisi manajer untuk menyelesaikan masalah murid. Karena sekolah merupakan tempat atau wadah bagi murid dalam mengikuti pembelajaran, tempat bermain, serta pembentukan karakter, maka perlu tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik ibarat petani yang merawat tanaman agar tumbuh dan berkembang, maka pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak. Pendidikan adalah menuntun berhamba pada anak, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru menuntun murid mencapai kodratnya dengan membentuk karakter, budi pekerti, menggali bakat dan minat murid. Maka perlu menciptakan lingkungan positif agar anak tidak tertekan atau terganggu, tetapi akan terwujud lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuan AS nyata ini adalah satu, untuk menciptakan budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas. 2. Menciptakan murid yang mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. 3. Membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik dan nilai kebajikan, menerapkan segitiga restitusi, menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah. 4. Menggerakkan rekan guru untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Yang menjadi tolak ukur: 1. Seluruh guru berkolaborasi menerapkan terwujudnya budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten sesuai profil pelajar Pancasila. 3. Guru bersama murid mampu membuat keyakinan kelas dan menerapkan nilai-nilai kebajikan secara berkelanjutan. 4. Seluruh murid berperan aktif dan antusias bersemangat. 5. Guru mampu memahami kebutuhan murid, menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. 6. Suasana kelas yang menyenangkan dan aman. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah dan rekan sejawat serta murid. 2. Menentukan waktu pelaksanaan. 3. Berkolaborasi dan bekerjasama dengan seluruh pihak sekolah, kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. 4. Membuat dan menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. 5. Memasang keyakinan kelas di dinding. 6. Melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. 7. Melakukan refleksi, mengevaluasi, bekerjasama dengan rekan guru, melakukan tindakan perbaikan. 8. Meminta saran dan masukan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua terkait perilaku murid setelah penerapan kesepakatan kelas. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Bahan dan alat yaitu video, poster, kartu kata, audio, infokus, lagu pembentukan karakter, laptop, HP, spidol, kertas berwarna untuk sosialisasi tindakan. 2. Kepala sekolah dan seluruh rekan guru untuk mewujudkan budaya positif di dalam kelas ataupun di sekolah. 3. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas. 4. Orang tua dan masyarakat untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif di lingkungan. Berikut kesepakatan kelas yang telah saya buat di kelas saya sendiri. Anak akan membuat keyakinan kelas di kelas kita ini, ya nak ya. Tujuan dari keyakinan kelas kita ini adalah kamu akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan kamu akan menjadi anak yang disiplin dan meyakini untuk melakukan segala kegiatan di kelas kita ini. Apa namanya tadi? Keyakinan apa? Iya, keyakinan kelas. Nah,
bersama untuk kita laksanakan sudah yakini di kelas kita. Yang tadi ada yang membuat jangan makan di kelas. Kalau boleh yang ada itu kata-kata negatif, bilang buatlah kata-kata yang positif. Itu makan pada saat jam istirahat. Nah, apa tadi yang sama rajin belajar? Ya, membuat PR. Jadi saya membuat ya yang sama ya, ibu gabungkan sama-sama punya kawannya. Nah, sudah kita sepakati apa-apa saja keyakinan kelas kita. Ya, yang pertama budayakan 5S. Ya, yang kedua tepat waktu dan aktif di kelas di bukuan. Yang ketiga yaitu menghormati guru dan kelas. Yang keempat bekerja sama memperhatikan kelas. Inilah keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan. Ya, sudah sepakat semua? Ya, nah dulu kita tanda tangani. Ya, ayo. Dari si Sipa, ayo Sipa. Tanda tangani nah, ayo. Tanda tangan di sini. Ayo. Bahwa kita semua sudah sepakat untuk melaksanakannya ya nak ya. Ya, Sipa sudah sepakat. Ayo lagi, ayo Zia. Ayo lanjut, ayo Kezia. Aku lanjut. Ayo, iya semua menandatangani bahwa semua sepakat untuk Sipa. Ayo, Kezia. Dulu uli. Habis Kezia, Wontel. Iya, semua menandatangani. Ayo Wontel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri dalam kegiatan berbagi praktik baik oleh Ibu Mary Donna Barutu SPD sebagai CGP Angkatan 7 yang akan mempresentasikan modul 1.4 budaya positif. Dan juga marilah kita panjatkan salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di hari akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 02 Tanjung Seri, dan yang saya hormati staf Dewan Guru UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Rangkaian acara kita hari ini, yang pertama, kata sambutan dari protokol saya sendiri. Yang kedua, doa yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Aryani Harahap SPDI. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Roslina Sihombing. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SD Negeri 02 Tanjung Seri. Dan yang terakhir, sebagai acara inti, presentasi Ibu Mary Donna tentang berbagi praktik baik yang akan dipresentasikan pada penghujung acara inti. Baiklah, kita langsung saja pada tata acara kedua, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Desi. Kepada Ibu Desi kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya pimpin doa ini dengan secara agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah ya Allah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sebelum ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Desiarini Harahap SPDI. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Roslina Sihombing. Kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia satu dua tiga ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka raya. Kepada hadirin, saya persilakan untuk duduk kembali dan terima kasih kepada Ibu Roslina Sihombing yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri, Ibu Eka Saharasas SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kembali bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali berkumpul di ruangan rapat kita ini. Salawat beri salam tanpa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW yang syafaatnya akan terus kita harapkan dari dunia hingga akhirat kelak nantinya. Ibu-ibu, hari ini sengaja kita berkumpul lagi kembali di sini dalam rangka untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif, baik itu untuk guru-guru maupun siswa-siswa kita yang ada di UPT SDN 02 Tanjung Seri. Mudah-mudahan
berbagi praktik yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mary sebagai guru penggerak kita, ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengembangkan wawasan kita, meningkatkan kualitas kita sebagai guru, sesama guru yang ada di UPT SDN 02 Tanjung Seri. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari bersama kita mendengarkan praktik baik yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mary. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu presentasi berbagi praktik baik yang dibawakan oleh Ibu Meridona, CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Meridona saya persilahkan. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk berbagi praktik baik yang akan saya bawakan. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri, Ibu Eka Zahara SAS SPD, dan yang saya hormati seluruh ibu guru di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri dan staf pegawai. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah bersedia untuk berbagi praktik baik dengan saya. Nah, untuk itu di sini saya akan berbagi untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk itu saya perkenalkan dulu. Nama saya Meridona Barutu. Saya juga bekerja di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri bersama ibu-ibu sekalian, dan saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya dapatkan, yaitu dari CGP ini, yaitu di pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih rileks ya Ibu, kita sudah seharian tadi mengajar. Nah, kita luangkan waktu kita untuk ice breaking dulu ya Ibu ya. Pada Ibu sekalian, boleh kita sedikit, boleh diikuti ya. Cluenya adalah, boleh juga kalau mau berdiri. Cluenya adalah ucapkan apa yang saya katakan. Ya Ibu, cluenya adalah ucapkan apa yang saya katakan. Ya. Buku-buku, Buku-buku, buku pensil, buku pensil, pensil-pensil. pensil. Ada berapa bukunya? 4. Ayo. 3. Ayo, coba Ibu. Tiga. Ya, Ibu Roslina dulu. 3, bukunya 3, pensilnya 3. Iya, ada yang lain? Ayo, Ibu Siti. Tadi cluenya. Ya, boleh. Dan tangan Ibu. Terima kasih Ibu narasumber. Tadi yang saya ingat cluenya adalah ucapkan apa yang saya ucapkan. Ya, oke. Tadi Bu Mary tanya ada berapa jumlah bukunya. Nah, jawabannya juga ada berapa jumlah bukunya. Ya, tepuk tangan Sekian dari Ibu saya. Siti. Iya, Ibu Siti sangat fokus hari ini bacanya ya. Sangat fokus Siti, ya benar Ibu ya. Karena tadi clue tadi di depan itu ucapkan apa yang saya katakan. Jadi jawabannya adalah ada berapa jumlah bukunya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, Ibu semua hebat. Ya, terima kasih, silakan dulu Ibu ya, Ibu guru-guru PT SD Negeri 02 Tanjung Seri ini, Ibu gurunya sangat hebat ya Bu. Nah, kita akan mulai saja Bu, yaitu berbagi praktik baik yang saya bawakan.
Nah, kita sebagai pendidik Bu, kita tidak berhenti untuk belajar ya Bu ya. Dari kecil kita sudah belajar sampai kita tua, kita tetap belajar ya Ibu sekalian. Nah, di sini ada satu untuk kita ingat selalu, itu belajar adalah modal besar pengajar. Nah, modal utama guru adalah semangat untuk belajar. Semangat untuk kita Ibu semua. Semangat. Iya. Kalau gitu tepuk semangat dulu kita seperti anak murid biar semangat ya Ibu ya. Ayo semuanya tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Ya walaupun hari sudah siang ya, Ibu tetap semangat. Nah, untuk itu Bu, di sini kita akan lihat. Nah, kita adalah seorang pendidik ya Ibu sekalian. Nah, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, kalau seorang petani Ibu pasti dia akan ya memperhatikan tumbuhnya tanaman tersebut, mulai dari lahan yang subur, yang terhindar dari segala hama yaitu seperti keong emas ya Bu ataupun ulat. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik di sini Ibu yaitu memiliki peranan yang sangat penting. Ya, nah sekolah kita ini ibu-ibu diibaratkan adalah sebagai tanah untuk bercocok tanam seorang petani. Untuk itu ibu-ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang untuk anak-anak didik kita dan jauh dari segala gangguan, dari segala tekanan. Nah, kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan agar anak-anak didik kita tidak bosan, tidak merasa tertekan. Kita sebagai pendidik harus juga melindungi murid kita, menuntun murid-murid kita untuk mencapai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, yaitu ibu-ibu seperti kita ingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingatso Suntulodo Hikmatnya Maung Kanso Tuturi Handayani. Ada yang tahu ibu-ibu sekalian? Artinya? Ada? Ingatso Suntulodo Hikmatnya Maung Kanso Tuturi Handayani. Ya. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itulah tugas kita ibu sekalian sebagai pendidik. Kita harus mampu menciptakan murid kita mencapai kodratnya, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, berdiferensiasi. Nah, kita juga harus mampu menciptakan karakter murid-murid kita supaya berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ya ibu. Nah, kita lanjut ibu-ibu. Nah, di sini juga dikatakan ya ibu-ibu, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Benar ya ibu-ibu, bila murid kita merasa jenuh, bosan, ataupun takut pada kita, mungkin saja dia tidak akan bisa menerima pembelajaran dengan baik, karena dia sudah takut pada kita ya ibu-ibu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, perubahan paradigma belajar. Paradigma adalah prestasi ilmiah berupa praktik ilmiah aktual yang diterima mencakup hukum, teori aplikasi, dan instrumentasi yang menjadi model yang melahirkan tradisi-tradisi yang kohen dengan penelitian ilmiah. Nah, perubahan paradigma ibu-ibu sekalian, nah awalnya ibu-ibu ya, perubahan paradigma ini awalnya berpusat kepada guru, atau sering kita dengar teacher center. Benar, kita
dahulu kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada guru dengan model ceramah ya Bapak Ibu. Nah, murid hanya duduk untuk mendengarkan, kita di sini menjelaskan. Nah, sekarang sudah berubah Ibu, perubahan paradigma ini yaitu menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, berpusat pada murid, yang dikenal dengan learning center. Hal ini diharapkan agar mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktivitas siswa. Banyak kita lakukan yaitu Ibu, bisa saja contohnya supaya murid itu terlibat aktif. Apa yang sering kita lakukan? Ayo Ibu dulu, Ibu Ria dulu. Apa yang sering kita lakukan supaya murid kita terlibat aktif dan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk membangun karakter dan potensi murid-murid kita? Yang kita lakukan, kita bisa membentuk sebuah kelompok. Di dalam kelas itu kita membentuk sebuah kelompok. Di dalam kelompok itu kita memberi tugas. Di situ mereka akan aktif dalam melakukan segala hal apa yang disuruh guru. Saling berbagi. Itu menurut saya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ria Hati. Iya. Salah satunya adalah diskusi kelompok, murid-murid akan aktif. Ya, kita bisa menggunakan ya gaya belajar yang audio visual dan kinestetik. Ibu ya, supaya murid kita akan aktif. Juga kita bisa membuat model pembelajaran yang menarik, ya, dan yang menyenangkan. Atau kita juga bisa membawa murid kita, ya, supaya tidak bosan. Jangan hanya di ruangan kelas saja. Kita bisa membawa mereka ke halaman atau keluar untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, supaya anak didik itu supaya tidak bosan. Nah, di sini ada teori kontrol yang dibawakan oleh Dr. William Glasser, Ibu. Di sini ya ada ilusi kontrol murid, dan yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita coba dulu kita melakukan permainan. Ayo Bapak Ibu semua menggenggam tangannya. Bisa Bapak Ibu kita genggam tangan kita. Coba kita bayangkan dulu sesuatu yang sangat berharga di tangan kita. Coba sama-sama kita bayangkan, misalnya boleh uang ataupun hal-hal yang berharga atau hal-hal yang mencakup harga diri kita. Kemudian ada seseorang, saya memaksa Ibu Sabaria untuk membuka. Tolong Ibu buka, itu saya ingin melihatnya. Nah, Ibu Sabaria mau. Nah, coba kita lihat lagi. Ibu bayangkan itu apa yang ditangkap itu merupakan harga diri Ibu. Yang mungkin salah Ibu, apakah Ibu mau membukanya atau tidak? Setelah saya paksa atau saya inginkan, saya kasih uang 1 juta. Mau kan mau buka? Saya mau lihat. Nah, bagaimana Ibu mau? Tidak, saya nggak mau buka. Saya kasih uang 5 juta. Saya tidak mau juga. Iya. Nah, di sini teori kontrol, ya. Kita yang mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, iya, kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kebanyakan kita kita kuat. Dan jika ada yang memaksa membuka atau tadi paksa nanti kamu dibunuh, kamu dikasih uang atau diiming-imingi, kita pasti tidak mau membukanya. Ya kan Ibu? Itulah namanya teori kontrol. Yang ada pada diri kita. Kita bisa mengontrol, hanya kita yang dapat bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kita bisa lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Nah, di sini yaitu ilusi kontrol oleh guru. Sering sekali kita memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Benar Bapak Ibu? Misalnya kita suruh dia, kamu tidak boleh seperti itu, dia harus mengikuti apa yang kita mau. Kalau kamu masuk harus kamu ketuk pintu, kamu tidak boleh keluar. Kalau itu ada di dalam, kita sedang memaksa kehendak kita. Nah, di sini
teori kontrol ini ibu sekalian ya, sering sekali dia itu murid tidak menyukainya. Nah yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini berupa bujukan Bapak Ibu. Nah bisa saja kita ya membujuk murid kita, misalnya ikut perlombaan. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian apa hobinya, apa kegemarannya, tapi karena kita sebagai guru, kita membujuk dia. Ayo, ini ada perlombaan menari, kamu harus mengikutinya nak ya. Maulah nak, karena bisa membanggakan sekolah kita. Nanti ada hadiahnya. Nah, ini adalah teori bujukan yang kedua. Nah, kemudian di sini hal ini akan membuat murid akan bergantung kepada gurunya. Kenapa? Karena harus dibujuk dulu dia baru mau melakukannya. Harus dipujuk, nanti kau ibu kasih ini, nanti kau dapat ini, nanti kau akan, orang tua mau akan bangga, sehingga murid itu akan tergantung kepada kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini sering sekali kita menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya ya murid kita terlambat, kita sering mengkritiknya dengan secara halus. Cepat kali kau sampainya, ini kan baru jam 6, baru jam 6.30 kamu udah sampai. Nah ini adalah sebuah kritik ya ibu ya. Nah kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini adalah kita sebagai orang dewasa, kita berpikir kita berhak untuk memaksa kehendak kita. Ini ada hal yang salah ya ibu. Nah perilaku yang memaksa ini tidak efektif untuk jangka panjang. Nah dapat juga membuat perilaku hubungan yaitu permusuhan. Ya, sifat yang memaksa ini suatu hari mungkin saja murid kita bisa kesal sama kita ya dulu, bisa dendam sama kita. Kita paksa dia tidak suka ikut lomba, kita paksa dia kalau ikut lomba, padahal dia tidak suka lomba menari, dia suka melukis, kita paksa kalau ikut lomba menari, kalau tidak kamu ibu kasih nilai 5, tidak naik kelas. Nah ini bisa mengakibatkan ya ibu terjadinya rusaknya hubungan kita kepada murid kita. Nah sudah mulai nampak sepertinya kesalahan-kesalahan yang sudah sering kita lakukan ya ibu sekalian ya. Nah ini yang hal-hal yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Nah kita lanjut lagi. Nah di sini ada stimulus respon dan teori kontrol tadi sudah saya jelaskan. Nah di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan ibu-ibu, nah kita harus berubah sedikit demi sedikit. Nah, kita harus memperbaiki cara pikir kita, sikap kita. Jika kita ingin maju, kita harus mulai dari diri kita. Seperti tadi kita sudah ya memainkan teori kontrol dengan memegang tangan kita. Kita adalah yang dapat mengontrol diri kita. Bagaimana kita bisa merubah ya paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi, yaitu kita harus ya melakukan perubahan pada diri kita sedikit demi sedikit, baik sikap ya, dan cara berpikir kita. Nah kemudian kita lanjut lagi ibu. Nah disiplin ini sering kita dengarkan, disiplin, kata yang tidak lagi asing untuk kita semua, disiplin. Nah apa itu disiplin? Coba ibu lesi dulu, apa itu disiplin? Kalau terima kasih pada Ibu Mary, kalau disiplin menurut saya patuh pada peraturan yang ada yang sudah ditetapkan itu.
Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu sama Ibu Desi supaya hari ini pesanannya lebih menyenangkan. Nah, disiplin untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah kita, maka yang harus kita lakukan adalah penerapan disiplin. Ya, untuk menciptakan lingkungan positif, inilah intinya Ibu-ibu, kita harus menciptakan dan menerapkan disiplin di sekolah kita. Nah, nanti kita akan memasuki, benar tadi kata Ibu Desi, disiplin itu adalah peraturan-peraturan yang disepakati di sekolah yang akan dilaksanakan bersama baik guru maupun murid. Nah, kita lanjut Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu Ibu-ibu yaitu adalah nilai-nilai positif yang akan kita lakukan, yaitu untuk mencapai setiap individu, ya. Nah, apa-apa saja itu nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai-nilai kebaikan, ya Ibu, dan nilai-nilai positif yang akan kita lakukan. Nah, kita lihat di sini sudah ada yaitu nilai-nilai kebajikan, yaitu yang sudah kita lakukan. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah penggerak, ya Ibu, sudah tidak asing lagi untuk kita profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu ada lagunya, ya Ibu ya, supaya kita lebih nyaman, karena kita juga sudah mengajarkan kepada murid kita lagu profil pelajar Pancasila. Mari kita bersama-sama, bisa ya Ibu, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Satu, ayo dengan semangat, walaupun waktunya sudah siang, tapi kita tetap semangat. Lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekali lagi semangat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, dan lagi untuk kita memang guru-guru di PJ 07, 02, Tanjung Seri, semua hebat-hebat ya Ibu-ibu ya. Nah, seperti inilah kita juga harus menakutkan kepada murid kita Ibu, supaya ya pembelajaran yang kita bawakan menyenangkan. Kita lakukan permainan, kita lakukan lagu ya, banyak lagi yang kita lakukan. Nah, di sini ya Ibu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang dibawakan oleh Diane Garson. Nah, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal Ibu ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, sering kita melakukan kepada murid-murid kita dengan memberikan motivasi atau dorongan ya Ibu ya. Nah di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kata Diane Garson, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah yaitu mengetahui disiplin positif. Apa itu tujuan dari disiplin positif? Di sini kita lihat sama-sama. Tujuan dari disiplin positif adalah
menanamkan motivasi yang ketiga tadi ibu-ibu kepada murid-murid kita, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan ketiga nilai tadi, yaitu tadi nilainya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua tadi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang apa mereka inginkan dan untuk menjadi dihargai seseorang. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Sebelum saya bertanya dulu, saya yakin sekali guru-guru di UPT SD Negeri 02 Tanjung Siri tidak pernah terlambat deh ibu-ibu. Walaupun di sekolah kita tidak ada peringatan ataupun hukuman bagi guru-guru yang terlambat, tapi ya guru-guru UPT SD Negeri 02 Tanjung Siri datang dengan tepat waktu. Ibu, itu salah satu bentuk aspirasi kita, kepedulian kita terhadap murid kita. Nah, di sini, dikatakan bila tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji kita, apakah kita masih datang dengan tepat waktu? Bagaimana ibu? Bila tidak ada peraturan ataupun mendapatkan pujian atau imbalan dari kepala sekolah, apakah kita sebagai guru datang tepat waktu? Tepat waktu. Kita tepat waktu datang ke sekolah, ya, karena kita sebagai contoh bagi murid-murid kita, ya, nah sekarang kata Desi, kita sebagai contoh, karena tugas dari pendidik tadi yaitu adalah menuntun anak-anak kita untuk mencapai kodratnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mau bertanya dulu, apakah kita pernah, coba kita sama-sama renungkan, kita pernah menghukum murid kita? Iya, Ibu Ros katakan pernah. Coba kita tanya, bentuk hukuman apa yang pernah dilakukan Ibu Rosi Humbi? Ya, hukumannya ya kita cubit aja Bu, kalau dia melakukan kesalahan. Berulang-ulang dia buat salah, udah kita arahkan ya. Saya pribadi nggak sabar ya, kita cubit aja. Dari Ibu Sabaria mau berpendapat? Iya, kepada Bu Sabaria kita persilakan. Terima kasih. Saya kalau menghukum murid dengan saya berikan tidak dengan hukuman fisik ya. Kita berkata aja jangan diulangi kembali. Karena kalau hukuman fisik, anak itu menjadi takut sama gurunya, dan kadang-kala anak itu tidak mau sekolah lagi, takut akan hukuman fisik yang diberikan gurunya. Itu dari saya ya. Terima kasih kepada Ibu Sabaria dan Ibu Rosiomi. Nah, inilah inti dari ya modul kita ini, Bu. Inilah inti dari praktik baik saya, yang kita saling sharing, saling berbagi. Nah, di sini di modul 1.4 ini kita akan mengetahui hal-hal yang baik. Maka kita bersama-sama untuk menerapkannya dan bersama-sama kita berubah menjadi lebih baik lagi. Pada modul ini tadi Ibu Ros berpendapat, saya juga pernah memberikan hukuman, yaitu dengan mencubit. Ibu Bai juga mengatakan saya memberikan hukuman, tapi dengan hal-hal yang positif. Nah, di modul 1.4 ini kita akan pelajari bersama-sama bahwa keduanya salah. Nah, di sini kita akan bersama-sama berbagi praktik baik. Ini adalah tujuan dari modul 1.4 ini, Ibu-ibu. Kita bersama-sama berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, di sini kita akan lihat kenapa salah, Bu? Ya kan? Nah,
Kenapa itu kan kalau mencubit supaya murid itu lebih takut. Nah tadi kita sudah bahas, sebagai pendidik kita diibaratkan seorang petani. Kita tidak boleh membuat tekanan kepada murid kita sehingga dia merasa takut. Kalau kita cubit, dia pasti takut sama kita. Jangan-jangan waktu kita berjumpa dengan dia kan lari, nggak mau jumpa ibu itu. Karena, ya kan? Nah, kadang kalau melakukan dengan hal yang positif, ya kata Ibu Zamaria tadi, ya bisa saja bidang ada Bu. Tapi anak itu akan bergantung kepada guru. Kita lihat di sini ada Ibu. Nah, hukuman di sini ada hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Ya, hukuman tadi sudah kita bahas apa itu hukuman, bisa berupa tadi dengan fisik ataupun dengan perkataan, ya Ibu. Nah, di sini ya Ibu kita lihat di sini program disiplin positif yang dinamakan restitusi disiplin terbagi atas dua Ibu. Yang pertama disiplin dalam bentuk konsekuensi. Ini adalah disiplin dalam bentuk kesepakatan bersama kita dengan murid-murid kita. Nah, yang kedua disiplin dalam bentuk restitusi. Apa itu disiplin dalam bentuk restitusi? Kita akan lihat bersama-sama. Nah, lanjut. Nah, nampak seorang murid ya ibu yang kelihatan ada gurunya sedang marah. Ya, biasanya kalau kita lihat kalau gambar dengan menolak pinggang masih gurunya sedang marah. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kita lihat di sini Ibu. Apa yang akan terjadi? Ya Ibu, hukuman itu bersifat satu arah, hanya pihak guru. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, misalnya sering kita lakukan, murid ya datang terlambat. Kadang kita tiba-tiba memberi hukuman, ya tanpa kita mencari alasannya. Kita langsung hukum, dah sana pergi cuci WC cepat. Nah, hukuman tersebut hal yang tiba-tiba tidak kita rencanakan dan mengarah kepada guru. Nah, kita lihat di sini hukuman itu tadi ya berupa fisik maupun psikis. Tadi yang dikatakan tadi oleh Bu Sabaria dan Ibu Roslina, hukuman tersebut bisa berupa fisik, menyakiti murid, atau dengan psikis, murid ya Ibu disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ternyata selama ini kita sering berkata kasar atau menyindir murid kita sudah merusak karakter dari murid kita tersebut. Tanpa kita sadari kita sudah merusak karakternya. Nah, kita lihat lagi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, tadi sudah saya katakan konsekuensi yaitu disepakati oleh guru dan murid. Nah, sudah terencana dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Nah, kita lihat di sini ibu-ibu ya. Contohnya ya, misalnya setelah 3 kali tugas yang diberikan kepada murid tidak diselesaikan, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, mungkin kita sudah sepakat dengan murid kita, kalau dia tidak mengerjakan PR-nya nanti waktu jam istirahat, kita sudah sepakat bahwa kamu harus menyelesaikan di waktu jam istirahat. Nah, berarti kita sudah merusak anak kita Ibu waktu bermainnya. Ya ibu-ibu sekalian. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini tadi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, inilah Bu yang akan kita laksanakan dan kita lakukan. Ya, restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gassen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa
yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki perilakunya. Ini yang akan kita lakukan ibu-ibu dengan restitusi, yaitu dengan kita, ya ibu-ibu, bersama dengan murid kita mencari solusi apa yang harus mereka lakukan, dan kita membantu murid kita bahwa dia ingin menjadi seperti orang apa untuk kedepannya, apa yang akan diinginkan, dan kita mau sama-sama dengan murid kita mencari solusi dari permasalahannya. Seperti tadi, yaitu misalnya dia datang terlambat, seringkali kita hukum. Nah, di sini kita di pada modul 1.4 ini kita diajarkan untuk menerapkan restitusi ini, yaitu tadi untuk mencari solusi dan membantu murid kita untuk membangun seperti apa kelak dia nanti untuk ke depannya. Dan kita cari solusinya, kita tanya, kenapa kau terlambat nak? Kita tanya, ya ibu, nanti kita akan pelajari pada kebutuhan dasar. Nah, setelah kita tahu nanti mungkin dia terlambat, bisa saja dia terlambat bangun. Kita tanya lagi, kenapa kamu terlambat bangun? Ibu, mungkin dia bilang, iya ibu, saya itu mama saya sedang sakit, saya menjaga adik saya yang umur 2 tahun. Nah, nanti kita akan bersama-sama mencari solusi. Kita panggil orang tuanya supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Nah, kita lanjut lagi ibu. Alasannya, nah di sini alasan kita menerapkan restitusi, ya, dan juga tadi di sini ada penghargaan. Nah, sering kita melakukan penghargaan, ya. Penghargaan ini ternyata ibu-ibu dapat merusak hubungan. Nah, penghargaan juga mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas kreativitas, ya. Nah, kita lihat di sini tadi kita sudah belajar tentang motivasi dari dorongan. Nah, juga di sini ada penghargaan tadi dan restitusi. Saya yakin ibu-ibu sekalian pernah melakukan penghargaan kepada murid kita, misalnya yang berapresiasi, ya, yang aktif. Apa contohnya yang sering kita lakukan di kelas, yang sering kita lakukan dan memberi penghargaan? Saya yakin ibu-ibu sekalian pernah memberikan penghargaan kepada murid kita. Bentuk apa? Ayo, coba tanya dulu moderator kita ya. Ini paling aktif ini. Kita lihat dulu, ya, bagaimana kita memberikan penghargaan. Pasti kita pernah melakukan dan memberikan penghargaan kepada murid kita. Terima kasih kepada Ibu Meridona. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Eka Madani. Saya mengampu kelas 2. Baiklah, dari pertanyaan Ibu Mary, bagaimana dan apa bentuk penghargaan atau apresiasi yang pernah kita berikan kepada murid kita? Kalau saya, pertama itu kalau di kelas misalnya ada murid yang memang partisipasi dalam belajarnya aktif dan semangat, pertama saya memberikan pujian melalui kata-kata gitu kan Bu, sebagai motivasi. Lalu memang di awal pembelajaran saya sudah memiliki kesepakatan kelas, jika memang murid itu memiliki kerjasama, mampu menjaga kebersihan, aktif, kreatif dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama 1 semester, pada akhir pembagian hasil kerja atau raport akan saya berikan reward. Rewardnya dapat buku, pensil yang dapat berguna bagi pembelajaran yang dilakukan nantinya gitu. Jadi setelah saya sudah menerapkan itu dan memang ada motivasi yang meningkat dari sebelumnya mungkin dia tidak mau peduli, menjadi setiap pagi walaupun dia tidak piket kelas, tetapi dia ikut membantu atau ikut andil dalam membersihkan kelas, menghapus papan tulis serta membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pratiwi. Ya, Ibu Pratiwi juga ternyata juga telah menerapkan penghargaan di kelas. Nah, ternyata pada modul 1.4 ini kita sudah melihat jelas. Nah, bahwa penghargaan itu merusak hubungan.
dikatakan seperti itu? Nah, kemungkinan saja yang mendapat penghargaan seringkali murid-murid yang lebih aktif, lebih cerdas. Nah, sering sekali kita mengabaikan murid-murid kita yang kurang. Pasti Ibu. Nah, kalau yang kurang itu pasti dia merasa, bagaimanapun pasti aku tidak akan mendapat penghargaan. Bagaimanapun aku pasti tidak bisa mendapatkan buku dari ibu itu, karena aku tidak mampu. Dia malas. Nah, dapat juga merusak hubungan. Kenapa? Dia dapat benci kepada temannya. Adik-adik dia aja pun yang dapat, iya kan? Nah, misalnya dia bilang, ayo siapa yang bisa 2 dikali 2 ibu kasih, ya boleh cepat pulang. Pasti yang dia aja yang pulang. Awas nanti kau di jalan, aku kempeskan sepedamu biar sama kita pulang, ya kan ibu-ibu? Nah, ternyata penghargaan itu salah, bisa merusak hubungan antara sesama siswa. Asyik dia aja yang pulang, kempeskan sepedanya biar aja, biar lama nanti kalian pulang sama-sama. Nah, ataupun kalian juga bisa merusak hubungan guru dengan murid. Kenapa? Waktu nanti bertemu di jalan, muridnya malas. Malas aku nyawa ibu itu. Kenapa? Iya, ibu itu lebih sayang sama si Monica, karena si Monica lebih pintar. Dan dia tidak mau menyapa kita. Nah, ternyata penghargaan itu salah. Ya ibu, maupun untuk penghargaan hadiah ataupun yang lain ibu, reward atau kata sanjungan, ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, kita pasti sudah mulai merenung kesalahan-kesalahan kita, ya ibu ya. Pada modul ini kita sudah melihat, kita sudah seperti keluar dari dunia yang gelap. Nah, kita lanjut lagi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata ibu-ibu sekalian, kita dihukum, anak-anak itu dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Nah, di sini dikatakan, ya ibu-ibu, ya oleh Afikon, ya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, tindakan belajar dengan melakukan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, berdiferensiasi yang berpusat kepada murid, dengan menuntut anak didik kita untuk mencapai kodratnya, untuk mencapai potensi, bakat dan minat anak didik kita, itu sudah merupakan bentuk penghargaan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sebelum itu, ya apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Saya yakin, ya dulu pun sebelum saya mengikuti CGP ini, saya juga sudah melakukan di kelas kita, pasti kita membuat peraturan, tata tertib peraturan di kelas, ya Ibu. Nah, maka saya rasa Bapak Ibu juga punya di kelas masing-masing tata tertib peraturan di kelas. Nah, sekarang kita akan lihat apa perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, kita akan nampak lagi, ya, kita lihat. Nah, di sini ada video tentang keyakinan kelas yang telah saya buat. Dulu saya membuat peraturan kelas. Sekarang saya sudah menjadikan keyakinan kelas. Kita lihat ya ibu-ibu ya, seperti melihat film ya. Nah, marilah kita bersama-sama melihat video ya yang telah saya buat, yaitu dengan keyakinan kelas bersama murid-murid saya di kelas 1. Mari ibu-ibu kita nikmati film hari ini ya. Iya, hampir sama dengan
ini saya telah mengganti Ibu, yaitu dengan kegiatan kelas. Dulu saya membuat peraturan kelas, saya mengganti dengan kegiatan kelas. Itu nampak anak-anak tadi sudah menulis apa keyakinan yang mereka buat, ditempel di kertas belanja. Nah itu menempel di papan tulis itu, Ibu sekalian. Ibu tampak ya tadi anak-anak saya di kelas 1 beraneka ragam ya keyakinan yang mereka buat. Ada yang serupa, ada yang berbeda. Nah kami ya bersama-sama membuat kesepakatan dan setelah saya buat di kertas karton nampak nanti akan ditandatangani oleh murid-murid saya kelas 1 bahwa mereka sudah sepakat untuk melaksanakannya. Murid-murid saya ya beraspirasi mengapresiasi untuk menandatangani. Setelah Ibu kegiatan kelas yang tadi kami sepakati ya. Nah, ditandatangani oleh Ibu kita kepala sekolah. Nah, tadi seringkali di situ dikatakan peraturan kelas. Ya, di kelas kita sering menggunakan kata-kata yang negatif. Peraturan kelas. Ya, contohnya jangan datang terlambat, jangan makan di dalam kelas. Nah, untuk hari ini kita rubah. Seperti saya sudah melakukan praktik baik di kelas saya rubah dengan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas yang kami buat di kelas 1. Dengan ini, ya Ibu, apa perbedaannya? Kalau peraturan kelas yang sering kita buat, murid akan merasa tertekan. Nah, karena ada peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi untuk keyakinan kelas, maka anak-anak itu akan kita tuntut untuk mempunyai keyakinan
keyakinan dan tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu ibu-ibu perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Tadi kalau peraturan jangan datang terlambat, itu adalah kata negatif, kita ganti dengan kata positif, datang tepat waktu. Nah, boleh juga jangan makan di dalam kelas, kita ganti makan pada saat jam istirahat. Itulah perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, saya sudah membuat di kelas saya tadi tanpa ibu-ibu, saya sudah juga minta persetujuan dengan ibu kepala sekolah. Nah, sudah saya tempel di kelas saya juga. Nah, kita lanjut. Nah, tadi ini sudah ibu-ibu sifat keyakinan kelas sudah saya katakan tadi, yaitu tadi ya merubah kata negatif menjadi kata positif. Ibu sudah tampak di sini. Nah, kita lanjut prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi sudah tampak pada video, yaitu tadi saya mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat ya tentang keyakinan apa yang harus mereka lakukan. Tapi terlebih dahulu saya jelaskan kepada mereka ya apa itu peraturan dan apa itu keyakinan, sehingga murid-murid saya bersemangat untuk meyakini apa yang mereka lakukan untuk lebih bertanggung jawab. Nah, terlanjut di sini juga. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita maksud dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah saya jelaskan tadi tentang murid kita datang terlambat. Nah, di sini akan terkait ibu-ibu dengan kebutuhan dasar. Pasti anak-anak tersebut ya apa saja kebutuhan dasar tersebut kita lihat. Nah, ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang misalnya yaitu kesehatan, makanan dan minuman, juga merupakan kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dari dan rasa diterima. Nah, kita lihat yang ketiga ada penguasaan. Kebutuhan yaitu ibu, di mana anak-anak itu ya memiliki rasa harga diri. Nah, yang mana anak-anak tersebut merasa dianggap. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Kita lanjut lagi, di sini ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya, kebutuhan untuk bebas. Sering sekali anak-anak kita, bukan anak di sekolah saja, anak kita sendiri pasti mereka ingin bebas. Nah, di sini, bebas itu ngapain? Bebas untuk melakukan hal-hal mereka, misalnya bermain. Nah, kita lihat di sini, yaitu ibu ada 5. Nah, terakhir kebutuhan kesenangan. Anak-anak kita ingin merasa senang untuk mencari kesenangan. Ya, berarti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, misalnya makanan, minuman. Dan yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Anak-anak kita perlu kasih sayang dari kita. Nah, dan yang ketiga tadi kebutuhan pengakuan. Anak-anak kita butuh pengakuan dari kita, butuh dihargai. Seperti tadi memberi penghargaan. Anak-anak yang kurang pasti dia merasa tidak dihargai. Asik-asik dia aja pun disuruh begitu, ya kan? Nah, kemudian di sini ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Seperti tadi saya katakan, anak kita tidak suka bernyanyi, kita paksa, kau harus bernyanyi, nanti kau kasih hadiah. Atau kau harus bernyanyi, kalau tidak nanti nilai SB kamu, SPDP-mu, ibu kasih 70 supaya tidak lulus. Nah, ternyata anak kita perlu kebebasan untuk memilih apa minat mereka, apa bakat mereka, apa tujuan hidup mereka. Nah, yang terakhir kesenangan. Nah, di sini anak kita butuh kesenangan bermain ataupun tertawa. Nah, kita lanjut. Nah, untuk
restitusi 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah mempelajari tentang restitusi, yaitu tadi di awal tadi, yaitu ya membantu murid kita mencari solusi tentang apa permasalahannya. Ya, juga kita membantu murid kita untuk menemukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka ingini untuk kedepannya. Nah, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum. Nah, penghukum tadi sudah dikatakan Ibu Ros dari penghukum di awal sudah kita katakan, ya, secara tiba-tiba ada terencana. Nah, penghukum ini itu dengan nada suara tinggi. Ya, bisa juga tadi seperti ada gambar tadi, tangan di atas pinggang ibu-ibu melotot ataupun marah dengan menunjuk murid-murid kita. Kamu datang terlambat terus, ya, dah pergi sana, kamu cuci WC. Nah, kita lihat di sini, apakah hal ini bagus? Kita lihat di sini yaitu ibu. Nah, maka bila kita membuat penghukum, nah kemungkinan murid akan bersikap marah, dendam pada kita. Tadi sudah saya katakan sebelumnya. Nah, kita hukum dia, pasti dia akan lebih jauh dari kita. Dia tidak akan dekat. Ya, dia takut pada kita. Ya, seperti saya dulu misalnya SD, pas saya teringat, oh ada bapak itu, lihat kali bapak itu suka memukul. Sampai sekarang masih berbekas tentunya. Ya, walaupun sudah lama. Nah, kita akan lihat lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru sering lebih membuat ya rasa bersalah. Nah, membuat murid merasa tidak nyaman dan rendah diri. Seperti apa itu Ibu? Biasanya pembuat rasa bersalah ini itu dengan suara lebih halus, lebih sedih, ya. Apa itu? Nah, kamu sering terlambat. Akibatnya ibu sering ditegur sama kepala sekolah. Nah, ini bisa membuat murid kita merasa bersalah, ibu, dan dia merasa rendah diri. Oh, gara-gara saya, ibu, guru saya dimarahi sama kepala sekolah. Ini ada tindakan yang salah, ibu. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya ini dengan suara ramah, akrab, bercanda. Biasanya ini sering dilakukan ibu olahraga kita, Ibu. Baik, semua tumpangnya lebih dekat kepada murid. Saya perhatikan di lapangan seperti teman. Nah, apakah ini ada hal positifnya? Nah, kita lihat di sini. Ternyata di sini juga ada hal positif dan hal negatif. Hal positifnya, murid akan merasa senang dan akrab kepada guru tersebut. Ya, lebih kompak seperti teman. Halo Bu, katanya. Nah, tetapi ada juga hal negatifnya, Ibu. Di sini hal negatifnya itu, ya, murid akan tergantung pada kita, akan mengandalkan kita, ya. Nah, lanjut pemantau. 5 posisi kontrol. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pada posisi pemantau ini yaitu ibu-ibu menggunakan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ibu-ibu sering sekali kita mengucapkan kata atau seperti apa, peraturannya apa. Nah, untuk pemantau, ya, kita sering membuat catatan-catatan perilaku murid kita. Ya, misalnya kita hanya memantau saja. Dia terlambat, kita tulis pada buku, ya, seperti buku piket. Rodi datang terlambat pukul 8. Kita hanya memantau, tidak memberi hukuman, hanya konsekuensi saja. Nah, terlanjut. Nah, di sini kita hanya
mengawasi murid kita. Apa hasilnya? Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak marah, ya hanya menuliskan kesalahan tersebut. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Ya, ibu bisa saja tidak marah. Tulis jam 7.30 sudah masuk, ternyata dia terlambat. Padahal mau cabut rumput, kita harus suruh cabut rumput. Kita hanya memantau, melihat, mengawasi murid kita. Kelima, ini adalah posisi manajer. Ini terakhir itu. Posisi manajer ini suaranya lebih tulus, tidak marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nah, atau berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, ya seperti tadi sudah kita bahas. Nah, tampak sedih, ya sehingga menimbulkan murid merasa bersalah. Nah, pada posisi manajer ini, ibu sekalian, kita lihat mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, tadi lebih akrab kepada murid, nah pemantau, ya mengawasi. Nah, di posisi manajer memiliki keterampilan sebagai teman, pemantau, bukan membuat murid merasa bersalah. Nah, di sini juga dikatakan pada posisi manajer, kita seorang manajer, ya, akan menganalisa kebutuhan murid, memperbaiki kesalahannya dan kebutuhannya. Sebagai posisi manajer, jika murid kita melakukan kesalahan, kita akan mencari, ya, solusinya bersama-sama dengan murid kita. Apa yang akan dilakukannya dan apa yang untuk dilakukan ke depannya, bukan mencari kesalahannya. Nah, pada posisi manajer ini kita akan memperbaiki, murid tersebut akan memperbaiki kesalahannya. Nah, kita lanjut. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. Nah, di sini ada video yang telah saya lakukan praktik baik untuk menangani murid yang melakukan kesalahan. Ibu-ibu dapat melihat perbedaannya setelah dan sebelum mempelajari modul 1.4 ini. Kita lanjut lagi melihat film. Ini ada Citra, saya panggil muridnya. Identitas. Ini saya tidak mencari kesalahan dari Citra. Saya menjelaskan kepada Citra bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Saya di sini menanyakan keyakinan.
tugas yang sudah kami sepakati bersama. Saya menguatkan kembali kegiatan kelas. Di sini saya bersama Citra mencari solusi atas permasalahannya, Bapak Ibu. Silakan mengulangi. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas kita, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Nah, selain ada yang lain yang bisa kamu lakukan. Saya akan mengerjakan PR atau tugas dari ibu. Dan dalam pulang sekolah akan saya tidak lupa mengerjakan PR lagi. Nah, di sini tampak Ibu, saya dan Citra mencari solusi atas permasalahan Citra. Citra ya berkata dia akan mengerjakan PR setelah pulang sekolah supaya tidak lupa untuk mengerjakannya. Saya juga menanyakan ya dia ingin menjadi orang seperti apa ke depannya. Ini adalah contoh bentuk segitiga restitusi. Ini adalah tanggapan siswa. Nah, inilah inti dari modul kita, Ibu-ibu. Modul 1.4 yaitu menerapkan ataupun mengimplementasikan segitiga restitusi di sekolah kita. Nah, kita lihat di sini supaya lebih tampak lebih jelas, Ibu-ibu sekalian. Kita akan lihat ya perbedaan yang telah saya lakukan setelah saya mempelajari modul ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar
Ibu ada 3 langkah, yaitu segitiga restitusi. Kita lihat di sini, tadi sudah saya terapkan di kelas saya, menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga, Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Saksikan dulu video ya Ibu ya, sejenak ya. Bentar. Bagaimana seorang guru dalam menangani permasalahan. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak. Ini validasi tindakan yang salah. Dia membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Ya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan Nah, kamu. tadi yang saya lakukan menanya keyakinan. Seperti saya lakukan kepada Citra tadi, saya menanyakan sesuai dengan keyakinan. keyakinan kelas atau Sudah kamu sepakati. atau tidak. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi Nah, sudah menanyakan kepada murid kita, Tanggung jawab kali ya Pak. dia akan menjadi seperti orang apa, menjadi Iya. orang yang seperti apa untuk Gimana kedepannya. rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Nah, di sini untuk mencari solusi. Ibu sudah kelihatan tadi, yaitu 3 sisi segitiga restitusi, ya sudah tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sudah. Ibu tadi yang pertama, ya menstabilkan identitas seperti yang saya lakukan, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, ya, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat di sini yang pertama menstabilkan identitas, yaitu ya kita akan bertanya kepada murid itu tentang kesalahannya dan kita akan mengatakan semua orang pernah berbuat salah. Ibu saja pernah berbuat salah, teman kamu juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian di sini juga ada validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar murid kita tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu
dengan menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, apa yang kita percaya di kelas kita. Nah, sudah Ibu, sudah tampak. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Kita lihat di sini kesimpulan dari modul ini. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kemudian untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjuang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga di sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, saling bekerja sama untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ibu sudah melihat video yang saya lakukan bersama murid saya yang telah melakukan kesalahan, ya. Saya ingin bertanya kepada salah satu ibu, apa dan bagaimana perasaan ibu setelah melihat modul 1.4 ini yang telah saya terapkan dan yang telah saya paparkan. Ayo, sepertinya Ibu Desi mau bicara. Apa yang telah tadi kita lihat tadi, apakah kita sudah ingin berubah? Ternyata Bu, tadi saya lihat ternyata memberi penghargaan itu salah. Nah, kita sebagai guru tidak boleh menunjuk-nunjuk atau bersuara keras, ya. Kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas kita. Nah, silakan. Ada yang ingin? Ayo. Ibu Roslina dulu. Ayo. Setelah Ibu tadi mudah tadi, apakah Ibu ingin berubah? Ya, kita bersama-sama. Saya sudah melakukan perubahan. Tadi kita sudah belajar tentang paradigma, ya. Perubahan paradigma. Kita lihat dulu refleksi dari Ibu Ros telah melihat modul ini. Pada Ibu Ros, kita persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mary yang sudah memberikan waktu kepada saya. Nama saya Roslina Sihombing. Saya sudah mengikuti pembelajaran tentang modul ini tadi. Berarti mengajak saya atau untuk merubah bagaimana sebenarnya pembelajaran yang harus kita lakukan di sekolah SD 02 Tanjung Seri ini, yang selama ini mungkin yang saya lakukan salah, tapi saya sudah melihat pembelajaran ini, marilah kita berubah untuk kedepannya nantinya. Terima kasih Bu Mary. Ibu Ros, ya benar Ibu-Ibu, inti dari modul 1.4 ini itu adalah mari kita bersama-sama sebagai pendidik, ya Ibu-Ibu, merubah cara pandang kita. Mari kita bersama-sama Ibu-Ibu menerapkan disiplin positif di kelas ataupun di sekolah kita. Nah, juga di sini juga kita sudah melihat beberapa kasus, ya, bagaimana cara kita untuk menangani permasalahan kepada murid. Tadi sudah ada segitiga restitusi. Nah, kita juga harus memahami kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Nah, maka dengan seperti itu kita akan lebih dekat kepada murid, yaitu bukan tadi seperti sebagai teman, itu hanya membuat akan murid lebih tergantung pada kita. Tapi kita harus berada di posisi manajer. Seperti tadi kita harus berada di posisi manajer. Kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan murid kita. Kita bersama-sama menuntun murid kita menjadi lebih baik. Nah, dengan
mengimplementasikan penerapan disiplin dengan segitiga restitusi. Nah, sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia mendengarkan dan akan seperti tadi Ibu Ros. Saya yakin bukan hanya Ibu Ros saja, ibu-ibu semua di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri sudah berubah cara pandangnya. Kita bersama-sama menerapkan disiplin positif di sekolah kita ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya, baik kata maupun sikap saya mohon maaf dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Meridona selaku narasumber dan CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Baiklah, ibu-ibu sekalian, peserta presentasi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini dengan semangat. Dan berakhirnya presentasi dari Ibu Meridona mengakhiri acara kita siang hari ini. Jika ada kesalahan maupun sikap yang mungkin kurang berkenan bagi ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pelatihan hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, nama saya Sipetani Sitoru, saya kelas 1. Saya sangat senang sudah melakukan keyakinan keras. Saya jadi anak yang disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Hai, nama saya Sabaria Simatupang. Saya bekerja di SD UPTD SD Negeri 02 Tanjung Seri. Terima kasih buat Ibu Mary yang telah memaparkan berbagai budaya positif di sekolah kami. Saya akan mengimplementasikan keyakinan kelas memahami kebutuhan dasar murid, menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Meridona Barutu. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Saya bekerja di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Saya sangat senang sekali sudah melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya sudah memaparkan budaya positif di sekolah saya. Saya melihat seluruh rekan-rekan guru begitu antusias untuk melakukan perubahan lebih baik lagi. Nah, rencana perbaikan yang akan saya lakukan untuk kedepannya adalah saya akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, seluruh rekan-rekan guru dan orang tua, masyarakat untuk melakukan dan mengimplementasikan budaya positif. Saya akan lebih memahami kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Saya juga akan menjadi posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam memahami dan menangani masalah murid di sekolah kami. Terima kasih.